Kemudian kita menunjukkan sikap kerja keras dan kerjasama sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan dari Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian memahami kisah Nabi Nuh alaihissalam dan juga mampu menceritakan kisah keteladanan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, diharapkan dari pembelajaran ini kalian dapat mempunyai pengalaman belajar. Yang pertama, kalian mampu memahami kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam, mampu menerapkan dan membiasakan bersikap pemaaf di sekolah ataupun di rumah dan dimanapun itu. Kemudian dapat bersikap sopan santun terhadap semua orang. Setelah mempelajari ini, kalian diharapkan untuk berani mengakui kesalahan. Jika kalian bersalah, maka kalian harus berani untuk mengakui kesalahan tersebut. Kemudian berani atau mau meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah terkait dengan kesalahan tersebut. Kemudian tidak mengulangi lagi kesalahan tadi dan memperbaiki diri baik dengan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin hanya itu untuk penyampaian dari kompetensi di pada hari ini. Kemudian di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Karena di sini ada 8 orang, maka Ibu akan membagi 2 kelompok secara heterogen, bercampur ya. Ini kelompok pertama, jadi kelompok bercampur. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa tadi? Tentang apa kita membahas tadi? Ya, benar sekali. Nah, jadi di sini ada sebuah gambar seperti yang sudah Ibu lihat. Kalian akan mengidentifikasi ada gambar apa saja di sini. Yang pertama, kapal. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Kemudian ada apa lagi yang menyala? Ini di sini ada kata kunci yang akan kalian jabarkan menjadi sebuah kalimat. Yang pertama yaitu 1. Identitas. Kedua, perjalanan dakwah. Ketiga, mukjizat. Dan yang keempat, apa yang keempat? Ya, sifat keteladanan. Baiklah anak-anak, berdasarkan dengan lembar yang bagikan tadi dan kata kunci yang ada di depan, maka kalian silakan untuk berdiskusi, mendiskusikan untuk membuat sebuah kalimat berdasarkan dari kata kunci tersebut. Nanti setelah selesai, setelah kalian berdiskusi, maka tunjuk salah satu untuk mempresentasikan di depan. Silakan. Baik, Bu. Perjalanan dakwah, mukjizat, sampai sifat keteladanan. Setelah ini yang mukjizat itu masih sedikit. Tapi kalau sedikit aja Untuk menjabarkan dan membuatkan pendekatan tersebut. terima kasih, Bu. Ini sampai mana? Sifat keteladanan ini itu apa yang dimiliki dari Nabi itu yang bisa kita teladani seperti dia penyabar, pemaaf, dan yang lainnya. Kalian kan bagiannya apa ini? Dakwah dan mukjizat Nabi. Jadi kalian nggak bisa lagi semangat. Baik anak-anak, sepertinya sudah cukup ya waktunya untuk kalian berdiskusi. Berarti kelompok 1 udah siap.
Siap, Bu. Siap? Siap, Bu. Silakan tunjuk satu perwakilan untuk mempresentasikan dari apa yang saya bicarakan tadi. Ayo nomor satu siapa? Maju ke depan, Bu. Siap, tiga. Baiklah, dari kata kunci yang sudah diberikan tadi, dari kata kunci yang sudah diberikan tadi, kelompok kami mendapatkan ini biografi tentang Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Nuh adalah Rasulullah yang pertama diutus ke atas bumi ini, sedangkan Adam, Syed, dan Idris yang diutus sebelumnya hanyalah bertaraf nabi saja, namun bukan sebagai rasul karena mereka tidak memiliki umat ataupun kaum. Nah, dalam agama Islam, Nuh adalah nabi ketiga sesudah Adam dan Idris. Ia merupakan keturunan ke-9 dari Adam. Ayahnya adalah Lamik atau Lamaka bin Mutawasilah atau Matusalih bin Idris bin Yarid bin Mahai bin Kainan bin Anusi bin Syed bin Adam. Antara Adam dan Nuh ada rentang 10 generasi dan selama periode kurang lebih 1642 tahun. Nah, Abu Umar mendengar percakapan Rasulullah SAW bersama seorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Rasul Muhammad, apakah Adam itu seorang nabi?" Nabi Muhammad bersabda, "Ya benar." Orang tersebut bertanya, "Jarak antara Adam dan Nabi Nuh?" Baginda Nabi menjawab, 10 abad. Hadis riwayat Ibnu Habban dan Tabrani. Nah, dari Ibnu Katsir bahwa Nuh diutus untuk kaum Bani Katsir, dia lahir 126 tahun sepeninggalan Nabi Adam. Sedangkan menurut ahli kitab dia lahir 1400 tahun sepeninggalan Nabi Adam. Dia adalah utusan yang pertama yang diutus oleh umat manusia, penduduk yang diserunya dikenal dengan Bani Rasyid. Nuh hidup selama 950 tahun. Ia mempunyai istri bernama Wafilah, sedangkan beberapa sumber mengatakan istrimu adalah Namah binti Zali atau Amzurah binti Barakil, dan memiliki 4 orang putra yaitu Kan'an, Yafti, Syam, dan Han. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi Nuh diutus pada kaumnya ketika umur 480 tahun. Masa kenabiannya adalah 120 tahun dan berdakwah selama 5 abad. Ia mengarungi banjir ketika ia berumur 600 tahun. Dan kemudian setelah banjir ia hidup selama 350 tahun. Ibnu Abi Hatim dari Urwah bin Al-Zubair bahwa Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasara adalah anak Nabi Adam. Wad adalah anak yang kedua dari mereka dan yang paling saleh di antara mereka. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Masya Allah, pemaparan yang sangat luar biasa dari kelompok pertama, sangat teliti dan sangat banyak ya. Namun diskusinya luar biasa. Selanjutnya kepada kelompok 2. Aku sudah siap? Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan maju ke depan. Di sini saya akan mempresentasikan dari kata kunci yang menjadi perjalanan dakwah dan mukjizat Nabi Nuh. Terlebih dahulu saya menjelaskan tentang perjalanan dakwah. Perjalanan dakwah inilah awal mula keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nabiullah Allah angkat menjadi nabi dan rasul saat usia 450 tahun. Masya Allah, umur yang sudah segitu banyaknya Allah masih memberikan hidup. Maka jangan menyia-nyiakan saat kita diberi kesempatan hidup, gunakan dengan hal yang kebaikan. Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk berdakwah dan mengajak kaumnya yang sudah terlanjur menyembah berhala yang mereka buat sendiri dan mereka sembah sendiri. Nabi ketiga tersebut mempunyai tugas khusus dari Allah, yaitu untuk mengajak Darmashil lalu juga umatnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala-berhala tersebut. Siapakah Darmashil itu? Darmashil ialah keturunan Adam yang keempat dan juga merupakan raja yang zalim pada masa itu. Keteladanan Nabi itu dalam berdakwah selama 5 abad atau 500 tahun, ia berjuang dan kerja
bekerja keras dan pantang menyerah. Ia mengawali dakwah tersebut dengan cara yang lembut, sembunyi-sembunyi, bahkan juga terang-terangan. Meskipun begitu, hanya sedikit saja yang mau menjadi pengikut Nabi Nuh alaihissalam, kurang lebih dari 70 sampai 80 orang saja. Kebanyakan pengikutnya juga berasal dari orang miskin, pekerja kasar. Tak ada satupun yang berasal dari keturunan yang berupaya. Yang kedua, mukjizat Nabi Nuh membuat kapal besar. Asal keteladanan Nabi Nuh yang tetap setia untuk menjadi pendakwa agama Allah tersebut membuat ia berdoa dalam menghadapi kaumnya yang durhaka tersebut. Mendengar doa Nabi Nuh yang tulus dan ikhlas, Allah lalu mengabulkannya dan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera besar. Mendengar perintah Allah tersebut, Nabi Nuh segera membuat. Tentu ini menjadi keteladanan karena taat. Namun setiap kali Nabi Nuh memimpin kaumnya melewati kaum yang tidak mengikuti ajarannya, selalu saja diejek-ejek. Setelah perintah Allah, Nabi Nuh menjalankan dengan baik dan sesuai dengan tuntunan. Tak lama kemudian Allah menurunkan hujan yang sangat dan badai yang sangat besar, sehingga menyebabkan banjir besar yang menenggelamkan muka bumi. Maka orang-orang pengikut Nabi Nuh selamat, sedangkan mereka yang durhaka tenggelam, termasuk anaknya Nabi Nuh sendiri, Kan'an dan juga istrinya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Bu. Masya Allah, terima kasih kepada Profesor Ibu yang telah menampilkan materi dengan sangat luar biasa. Di sini ada pertanyaan mengenai materi yang kalian diskusikan tadi. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Jadi di sini untuk diskusinya udah lumayan baik dan silakan kalian masing-masing. Tidak usah berkelompok lagi. Baik, di sini Ibu ingin sedikit menjelaskan mengenai keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Kalian sudah tahu apa saja keteladanan dari Nabi Nuh alaihissalam? Seperti yang pernah kita pelajari dan saya juga dapat dari buku, yaitu keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu memiliki sifat yang lemah dan lembut, kemudian memiliki kesabaran yang luar biasa. Misalnya dalam mengajak kaumnya pada kebaikan. Yang ketiga, berdakwah dengan tidak berputus asa. Yang keempat, hati keras dan pada masa itu hati yang keras dan mampu akan merugikan diri sendiri. Kemudian Nabi Nuh sangat gigih dalam bekerja dan kaumnya juga membantu membuat perahu hingga selesai. Jawabannya tepat sekali. Jadi memang keteladanan Nabi Nuh alaihissalam itu, Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang yang suka bekerja keras, kemudian sabar dan tekun dalam berdakwah. Kemudian beliau seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan dirinya dan juga untuk umatnya. Kemudian kita meneladaninya dengan tekun dan gigih dalam belajar. Kita pun harus bekerja keras dan tidak malas-malasan agar mudah untuk mencapai cita-cita kita selama hidup di dunia ini. Jadi karena ibu rasa kalian sudah cukup memahami, di sini ibu akan memberikan tugas individu karena tadi sudah tugas kelompok. Di sini kalian akan diberikan tugas individu dan kerjakan sendiri-sendiri. Jangan sampai ya. Baik, Bu.